Kemudian sini saya tambahkan sedikit baca dari kitab sini, yaitu tentang permasalahan isbal, Pak. Isbal itu apa? Isbal itu menjulurkan kain melebihi mata kaki. Di sini disebutkan ya. Wa isbalu thawbi lil khuyala. Saya baca kitab ini aja. Jadi saya memang kita bersandar ke ulama sudah aman, Pak. Jadi kita bukan ulama, kita tidak sampai derajat ulama, maka kita ketika menyampaikan ilmu agama itu berdasarkan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang sudah disusun oleh orang-orang yang punya kemampuan di situ, yaitu para ulama, para fuqaha. Jadi kita menyandarkan ke keterangan mereka, itu sudah jelas aman. Jadi sini tentang masalah itsbal ats-tsaub atau menjulurkan kain melebihi mata kaki. Di sini kalau di matan kitab ini Sulamut Taufik karya Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Husain Al-Ba'alawi disebutkan itu yang dilarang itu isbalus thawbi lil khuyala, menjulurkan, melabuhkan kain melebihi mata kaki, tapi lil khuyala karena sombong. Karena sombong. Dan keterangannya di sini dijelaskan oleh pensyarah kitab ini atau penjelas kitab ini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani adalah juga seperti itu. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Jadi hampir semua ulama, mayoritas ulama itu berpendapat larangan isbal, orang yang namanya musbil, melebihkan kain melebihi mata kaki itu larangannya ketika karena sombong. Ketika apa? Karena sombong. Kalau tidak karena sombong berarti boleh. Itu madhabul jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Kenapa kok bisa begitu? Ngeten, dalam bab ini ada dua kelompok dalil yang harus dipahami dan dikompromikan. Pertama, dalam masalah isbal itu ada hadis-hadis yang menunjukkan ancaman dengan neraka orang yang kainnya, celananya, sarungnya melebihi mata kaki. Seperti ma'asfala minal ka'baini fa finnar, kain yang berada di bawah mata kaki itu finnar, dalam neraka. Atau siapa yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki maka dia di neraka. Beberapa hadis. Tapi ingat ada hadis lain, ya, ada hadis lain yang berbunyi manjarra thawbahu khuyala. Ancaman itu barang siapa yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki karena apa? Khuyala, karena sombong. Nah niku nek panjenengan belajar ilmu usul fikih, Pak, berarti hadis kelompok pertama niku kelompok hadis yang mutlak, maknanya mutlak, mau sombong mau tidak neraka, kan ngoten. Tapi hadis yang kedua niku masuk kelompok hadis yang sifatnya sebagai takyid, sebagai takyid pembatas. Berarti yang dimaukan Nabi itu bukan mutlak, tapi yang terbatasi. Maknanya apa? Makna hanya karena sombong. Itu nek dalam usul fikih disebut hamlul mutlak alal muqayyad, membawa hadis dalil yang sifatnya mutlak kepada dalil yang sifatnya dibatasi. Yang membatasi hadis kedua tadi yang khuyala, karena sombong. Jadi Nabi itu menginginkan larangan ini bukan larangan apa? Mutlak, tapi yang memakai atau melakukan perbuatan itu karena sombong. Nek bukan karena sombong maka tidak dilarang. Paham ini? Hal ini diperkuat oleh riwayat sahabat yang kainnya melotrok, gitu, menutupi mata kaki. Sinten niku? Sahabat, sahabat sinten? Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar niku kaine, pakaiannya itu melotrok. Melotrok itu bahasa Indonesia apa? Hah? Bahasa Indonesia melotrok apa? Malah nggak ada bahasa Indonesia deh, melotrok. Bahasa Jawa itu hebat, Pak. Bahasa Jawa itu hebat. Supaya melotrok gitu. Pokoknya kayak ini sahabat Abu Bakar itu yes turun, Pak, turun melebihi mata kaki. Wah, karena turun sahabat Abu Bakar itu ketakutan. Karena mungkin juga pernah dengar hadis ma'asfala minal ka'baini fa finnar, kain yang melebihi mata kaki di neraka, kan ketakutan. Akhirnya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, pakaian saya itu turun melebihi mata kaki, menutup mata kaki, bagaimana ini? Waktu itu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW,
lasta minal khuyala, kamu bukan termasuk orang sombong. Ini menegaskan kalau yang dilarang itu berarti apa? Karena sombong. Karena kalau nggak sombong, pokoknya mutlak haram, berarti Abu Bakar dimarahin Nabi. Loh, kamu cuma termasuk kamu. Enggak, tapi lasta minal khulaya, kamu bukan termasuk orang yang sombong. Kalau memang larangan itu mutlak, nanti Nabi mungkin redaksinya berbeda. Udah sudah, anu aja, celanamu atau kainmu potong gitu. Dipotong aja biar nggak menutupi mata kaki. Tapi Nabi SAW waktu itu tidak menyuruh untuk memotong dan tidak menghakimi Abu Bakar sebagai orang yang melakukan perbuatan haram. Hanya mengatakan lasta minal khuyala, kamu bukan termasuk orang yang sombong. Jadi poinnya jamaah sekalian, poinnya di situ berarti yang dilarang Nabi Muhammad SAW itu adalah yang melakukan karena sombong. Ya, ini kisah Abu Bakar ini menjadi penguat akan pendapat mayoritas ulama. Dan ingat, ini yang berpendapat seperti itu, hampir semua ulama berpendapat seperti ini. Ini saya bahas dari tinjauan usul fikih, termasuk di sini disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Makanya disebutkan ada seorang ulama namanya Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli rahimahullah mengatakan, wa ala dzalika al-qasdi yuhbalu qauluhu sallallahu majawaza al-ka'baini fahuwa finnar. Oleh karena itu, apa yang sudah kita sebutkan tadi, karena sombong itu, ya, itu sabda ataupun hadis-hadis Nabi yang redaksinya kain yang melebihi 2 mata kaki itu di dalam neraka, itu maksudnya dibawa kepada kemungkinan makna sombong lil khuyala tadi, Pak. Paham betul nih? Paham ya? Jadi kesimpulannya seperti itu. Oleh karena itu di sini perlu kami tegaskan dan kami simpulkan bahwa memakai kain, celana, sarung, jubah apapun itu melebihi mata kaki itu tidak masalah selama tidak sombong. Karena zaman itu, Pak, di zaman Rasul niku salah satu perangai perwujudan sikap sombong di zaman itu tuh kalau kainnya melebihi mata kaki dulu. Tapi di zaman ini sudah tidak berlaku. Orang sombong dengan karena kainnya celananya melebihi mata kaki, menurut teman ini tidak masuk, sudah nggak relevan gitu loh. Nek dulu iya, dulu. Makanya raja-raja Mesir, raja-raja Arab dulu itu pakaiannya panjang-panjang. Gitu. Panjang-panjang, besar-besar karena sombong. Maka Islam datang untuk melarangnya atau menghapusnya di situ. Jadi kalaupun melakukan itu karena sombong baru haram. Kalau melakukan karena sombong, tapi kalau tidak melakukan karena sombong maka itu diperbolehkan. Loh, Ustadz, kan ada hadis katanya. Yang intinya itu sombong itu isbal itu minal khulaya. Melabuhkan mata kaki itu sudah termasuk kesombongan. Hadisnya kan gitu. Isbal itu minal khulaya kan. Itu termasuk kesombongan. Bagaimana menjawabnya? Menjawabnya, hadis itu maknanya bukan setiap orang yang melabuhkan kainnya melebihi mata kaki itu sombong. Cuma dulu itu karakter orang yang kainnya melebihi mata kaki itu karena sombong. Tapi tidak semua orang yang melakukannya karena sombong. Betul ya? Dulu itu seperti itu, dan ini tidak berlaku. Termasuk tadi riwayat dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ataupun yang lainnya. Bahkan saya mendapatkan juga para ulama salaf itu, ya, kita ketemukan riwayat yang mereka itu kainnya melebihi mata kaki. Tapi di sini kalau mungkin ada yang misalkan celananya cingkrang, itu betul nggih. Niku saya tidak juga menyalahkan. Silahkan, itu pendapat. Memang ada ulama yang berpendapat, walaupun minoritas, ada ulama yang berpendapat itu lebih aman di atas mata kaki. Ada yang berpendapat makruh, ada juga. Tapi itu masalah yang masuk khilafiyah istihadiyah. Jadi yang mau cingkrang monggo silahkan, tidak dilarang. Dan tidak salah juga, maksudnya ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi yang tidak cingkrang, ya tidak apa-apa. Intinya saling menghormati. Jangan sampai nanti yang cingkrang
kemudian menerakakan sing mboten apa cingkrang. Neraka kowe ngono. Ampun wis ampun, menghormati saja ya, saling menghargai menghormati sebagaimana ucapan sahabat seorang ulama salaf ya, maaf, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-amal alladhi ukhtulifa fi wa anta tara ghairahu fala tanhahu. Kalau kamu melihat seseorang mengamalkan satu amalan, yang amalan itu amalan yang memang diperselisihkan ulama hukumnya, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, dan kamu berpendapat dengan pendapat yang lain, maka jangan kamu melarang orang itu. Sing ajem cingkrang silahkan, biarkan aja, jangan dilarang, jangan dicela, karena memang ada ulama yang berpendapat seperti itu Pak, walaupun minoritas tapi ada betul. Tapi yang tidak cingkrang jangan dicela, karena memang itu mengikuti pendapat mayoritas ulama. Saling menghormati dan menghargai, maka insya Allah hidup kita akan nyaman. Karena ukhuwah Islamiyah niku harus dijaga, jangan sampai dikorbankan dengan isu-isu khilafiyah seperti ini. Paham betul ini? Paham ya? Clear ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bener. Itu tadi mau saya tambahkan, malah lupa, ini malah diingatkan Pak Profesor. Jadi ini betul juga, jangan sampai yang cingkrang itu malah kejangkitan sombong. Kan tadi kalau melebihi mataki bisa sombong kan dilarang gitu. Nah fenomenanya itu kadang orang yang cingkrang itu kejangkitan sombong karena merasa lebih suci, lebih baik, lebih begini daripada orang yang tidak cingkrang. Nah ini jadi haram juga. Cingkrang yang haram yang yang karena sombong atau menimbulkan penyakit hati sombong, ini jadi haram juga nih. Sama dengan yang melebihi mata kaki, kalau sombong ya haram, cingkrang sombong juga haram Pak. Ini karena sombong. Karena kesombongan, jadi cingkrang tapi akhirnya berakibat dia merasa lebih baik, merasa lebih nyunah, merasa lebih hebat, lebih bertakwa dari yang tidak cingkrang. Ini juga haram karena menimbulkan penyakit kesombongan atau lebih baik dari saudaranya sesama muslim. Ya ini berbahaya juga, dan ini fenomena yang harus kita antisipasi, jangan sampai ngoten. Jadi yang cingkrang ya biasa wae, gak usah terlalu merasa lebih baik dari yang tidak cingkrang. Yang tidak cingkrang ya biasa saja, jangan sampai merasa lebih baik daripada yang cingkrang. Intinya saling menghargai, saling menghormati. Saya itu slow Pak untuk masalah khilafiyah itu, dimanapun saya mengajarkan hal seperti ini. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati antara sesama muslim dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu masalah khilafiyah istiadiyah. Yang saya tidak sepakati dan saya sangat-sangat menghimbau sebagian kaum muslimin, tapi oknum gini yang mungkin terlalu keras dalam masalah ini, sehingga yang sebagian oknum yang cingkrang itu terlalu berlebihan memandang masalah ini seakan-akan ini masalah pokok agama, masalah-masalah yang termasuk akidah, bahkan kemudian memvonis seluruh kaum muslimin yang tidak cingkrang itu finnar, di neraka ataupun tersesat. Nah ini yang ekstrim, pemahaman ekstrim yang harus diperangi seperti ini. Bukan cingkrangnya yang kita perangi, tapi pemahaman yang ekstrim menghakimi kaum muslimin sudah tersesat, menyimpang gara-gara tidak cingkrang atau finnar dalam neraka jahanam. Karena umat Islam se-Indonesia itu kan banyak gitu, kaum muslimin sing boten cingkrang ratusan juta. Nanti masuk neraka semua gara-gara apa? Niku.